merupakan satu ujian masuk ruang Maha Kudus.
dari tata Allah yang Maha Kudus dengan pengorbanan Yesus Kristus di salib Tuhan. Itu semua kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani Engkau, supaya ibadah ini berjalan dengan baik, merasakan benar-benar hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Jika Engkau dapati Tuhan, ada roh-roh lain yang akan mengganggu ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Allah saja yang bertata dalam ibadah ini. Kami siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan karena kita punya satu sobat Tuhan, satu sobat yang setia, yaitu Yesus. Kita angkat satu pujian. Ada satu sobat. Kita siapkan hati kita supaya Tuhan melembutkan hati kita, sehingga ketika kebenaran firman Tuhan ditaburkan bisa tertanam bahkan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Saat
pakai mulut bibir inilah hamba-Mu Tuhan, supaya apapun yang diperkatakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang ada, kami ditegur oleh firman Tuhan, kami dituntun oleh firman Tuhan, supaya semakin hari kami semakin baik, semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jika Engkau adalah dapati Tuhan, ada roh-roh lain yang akan mengganggu jalannya kebenaran firman Tuhan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang akan ditaburkan ini Tuhan berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan hari ini. Kita boleh dapat memuji, memuliakan Tuhan terlebih, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Langsung saja saudara, kita akan membaca Alkitab kita di dalam Kitab Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-52. Dikatakan demikian. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Jadi kita melihat di dalam ayat ini, di sini kita melihat contoh pribadi Yesus sendiri, bahwa Yesus itu makin bertambah besar, bertambah hikmatnya. Jadi kita melihat kehidupan daripada Yesus selama Yesus berada di bumi, dia semakin bertumbuh. Demikian juga kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Kita itu harus bertumbuh seperti Yesus. Dia makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Nah, gereja yang bertumbuh itu adalah gereja yang hidup. Kalau kehidupan kita tidak ada pertumbuhan, saudara, itu adalah gereja yang mati rohaninya. Kalau kita mati rohaninya, saudara, kita tidak bisa dapat melakukan apa-apa. Sulit sekali, saudara. Kita tidak memiliki semangat untuk hidup. Sama seperti orang sakit, kalau sudah sakit tidak ada semangat. Tetapi orang yang bertumbuh ada kehidupan. Seperti Yesus ini makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Jadi kita melihat pertumbuhan itu yang sangat diperlukan buat gereja Tuhan. Kalau gereja Tuhan itu bertumbuh, ada kehidupan. Seperti Yesus, pribadi Yesus, dia bertumbuh, ada kehidupan. Dan bukan hanya itu, bertambah hikmat yang daripada Tuhan. Semakin kita bertumbuh dewasa, semakin bertambah hikmatnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Nah, kalau kehidupan kita, gereja Tuhan itu bertumbuh, tentunya kehidupan rohani kita bertumbuh. Kita akan selalu diberikan hikmat, dan kita akan bertambah hikmatnya. Terlebih dalam kita menghadapi situasi keadaan di hari-hari ini. Kalau kita tidak memiliki hikmat, kita bisa hancur, kita bisa binasa. Tetapi di dalam firman Tuhan, kalau kita melihat di sini bahwa yang Tuhan rindukan ada pertumbuhan. Nah, saya akan berikan tema pada hari ini adalah gereja yang bertumbuh dewasa. Nah, kalau gereja itu bertumbuh dewasa, tentunya dia memiliki kehidupan. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang hidup rohaninya. Kalau rohani kita ini hidup, saudara, luar biasa, di dalam kehidupan kita ada semangat untuk kita melayani. Kita tidak perlu takut.
dengan keadaan di hari-hari ini. Tetapi kalau kehidupan rohani kita ini hidup saudara, bertumbuh saudara, kita akan melihat semakin bertumbuh saudara, bahwa semakin Tuhan akan melimpahkan hikmat-Nya buat kita, sehingga kita dapat mengerti rencana-rencana Tuhan, kita dapat mengerti jalan-jalan Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan tidak mengerti rencananya, jalannya Tuhan. Karena apa? Karena kehidupan rohani mereka dia tidak bertumbuh, karena dia tidak mengerti. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kalau kita rohani kita hidup, rohani kita bertumbuh, saudara, maka kita akan melihat, kita dapat mengerti rencana Tuhan. Amin. Berbicara tentang pertumbuhan, nah, pertumbuhan itu merupakan salah satu ciri dari organisme dan makhluk hidup. Itu adalah bertumbuh. Itu adalah merupakan ciri bahwa setiap makhluk hidup itu harus bertumbuh. Nah, akan bertumbuh. Ini adalah merupakan ciri, ada pertumbuhan. Nah, kalau kehidupan kita stagnan saja, tidak bertumbuh, nah, kita perlu melihat, mengintrospeksi di dalam kehidupan kita. Apa yang membuat kehidupan kita ini tidak maju di dalam Tuhan? Jadi kita melihat bahwa salah satu ciri makhluk hidup itu akan bertumbuh. Dan bertumbuh, berbicara bertumbuh artinya bertambah tinggi. Amin, bertambah tinggi, bertambah besar, bertambah banyak, juga bertambah dewasa. Nah, bertambah dewasa itu artinya bertumbuh. Kalau Alkitab di sini mencatat bahwa Yesus ini bertambah dewasa, juga Yohanes Pembaptis, Samuel, dia bertambah dewasa. Karena apa? Karena kerohaniannya itu hidup, dia bertumbuh. Nah, itu kita, kalau kita melihat pertumbuhan. Nah, sebab itu pertumbuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita, terlebih di akhir zaman ini. Gereja Tuhan harus bertumbuh. Dan hal yang berikutnya kita akan melihat, mengapa sih kita ini harus bertumbuh. Nah, mengapa? Karena yang pertama, kalau kita melihat mengapa gereja Tuhan itu harus bertumbuh, karena bertumbuh adalah tanda kehidupan. Amin. Jadi bertumbuh itu adalah tanda kehidupan. Kalau kerohanian kita tidak bertumbuh, tentunya rohani kita ini mati. Apa yang membuat rohani kita ini mati? Karena di dalam kehidupan kita ini, kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Kehidupan kita tidak sejalan dengan Dia. Nah, sebab itu kita perlu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bertumbuh. Karena bertumbuh adalah tanda kehidupan. Dan yang berikut, mengapa kita harus bertumbuh? Bertumbuh itu adalah kehendak daripada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-20, jadi pertumbuhan itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki supaya makhluk hidup itu bertumbuh. Demikian juga gereja Tuhan, orang-orang percaya harus bertumbuh kerohaniannya. Sudah berapa banyak saudara kita mendengar firman Tuhan, mungkin dari sejak kecil. Sudahkah pernah saudara merenungkan, apakah kehidupan kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan? Apa kita sudah bertambah dewasa iman kita di dalam Tuhan? Di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-20, dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-20, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa yang Tuhan inginkan adalah pertumbuhan. Jangan kita menjadi seperti anak-anak di dalam pemikiranmu. Kalau di dalam kehidupan kita, pikiran kita anak-anak, saudara, tentunya kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, anak
anak-anak itu ada, kalau rohani kita, anak-anak kita itu ingin selalu ingin air susu. Nah, selalu ingin dimanja semuanya. Tidak mau makanan keras. Selalu yang enak-enak. Kalau yang nggak enak, nah namanya anak-anak selalu yang enak, suka yang enak-enak, yang manis-manis dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan katakan, jadilah dewasa dalam pemikiranmu. Artinya pemikiran kita, cara kita berpikir kita tidak seperti anak-anak, dewasa. Nah, kita dapat mengerti mana yang baik dan manakah yang jahat. Itu kalau kerohanian kita dewasa, kita bisa memilah. Jangan seperti anak-anak. Anak-anak kalau tidak dikasih sesuatu, tidak dikasih coklat, tidak diberikan permen, dia mengamuk. Seringkali kerohanian kita demikian. Kalau mungkin kerohanian kita, saudara, kita tidak mendapatkan apa-apa, seringkali kita ngamuk, komplain sama Tuhan. Tuhan itu bagaimana sih begini? Tetapi kita melihat di sini bahwa kalau orang dewasa dia akan mengerti. Nah, kalaupun hal itu terjadi, ada proses, tentunya orang dewasa bisa mengerti dan memahami. Berbeda dengan cara berpikir anak-anak. Dan yang berikut, mengapa kita harus bertumbuh? Karena bertumbuh itu adalah Tuhan senang kalau umatnya itu bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Tuhan itu senang. Karena apa? Umatnya bertumbuh dewasa. Sebab itu mari, saudara-saudaraku yang kekasih, kita mau bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Dan yang berikut kita akan melihat tanda orang Kristen yang dewasa adalah, yang pertama, kalau orang itu dia bertumbuh dewasa, tandanya adalah dia suka makanan yang keras. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua, kita akan melihat 1 Korintus pasal 3 ayat 1 dan kedua. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat yang kedua, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Jadi kita melihat tanda orang Kristen yang dewasa adalah suka makanan yang keras. Nah, itu adalah tanda. Nah, berbicara orang yang suka makanan keras, saudara, tentunya orang itu dia mengerti firman Allah. Sekalipun ada begitu banyak tantangan yang dia hadapi, dia tidak mundur, dia tidak takut menghadapinya. Karena apa? Karena janji Tuhan berlaku di dalam hidupnya dan membuat kehidupannya tetap kuat melayani Tuhan. Nah, kalau kita melihat pengalaman-pengalaman orang-orang yang sudah mengiringi Tuhan, saya ini sudah banyak makan garam, saya sudah banyak makan. Nah, ini kita melihat dari sinilah, saudara, bahwa orang itu sudah banyak mengalami perjuangan yang luar biasa. Nah, kalau di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita mengalami perjuangan yang luar biasa, tetapi tetap setia melayani Tuhan, berarti, saudara, kita sedang mengkonsumsi makanan keras yang dari Tuhan. Kenapa? Rohani kita ini dewasa, tahan batin, tahan semuanya, saudara. Kenapa? Dewasa di dalam Tuhan. Kalau cara anak-anak berbeda, inginnya diberkati, inginnya susu. Tapi kita melihat orang dewasa ini suka makanan keras, suka kalau kita buka di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-11, Ibrani 5 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14, Ibrani 5 ayat yang ke-11, tentang hal itu
banyak yang harus kukatakan, tetapi sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ayat yang ke-12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat yang ke-13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi kalau kita melihat di sinilah bahwa orang yang Kristen tandanya adalah dia suka makanan keras. Karena makanan keras ini adalah mempunyai panca indera yang terlatih, sehingga kita bisa dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dan tanda yang berikut yang kedua adalah tanda orang Kristen yang dewasa adalah tidak suka iri hati. Nah, dia tak suka iri hati. 1 Korintus 3 ayat yang ketiga, kita akan lihat 1 Korintus 3 ayat yang ketiga. Jadi orang Kristen itu nggak iri, melihat temannya sukses tidak iri, saudara. Dikatakan 1 Korintus 3 ayat yang ketiga, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi kita melihat kalau kita masih hidup di dalam iri hati, berarti masih ada perselisihan. Dan itu menunjukkan karena kita masih manusia duniawi. Jadi orang yang Kristen yang dewasa, saudara, tidak suka iri hati. Kalau kita iri hati itu menunjukkan bahwa kita masih manusia duniawi. Kalau ada di antara kita yang masih iri hati, bertobat. Amin. Ini firman Tuhan katakan, jangan ada. Karena orang iri hati sukanya berselisih terus, berselisih. Nah, saudara bisa terjemahkan bagaimana orang yang berselisih itu berselisih, hidupnya tidak akan tenang. Karena kenapa? Karena mereka adalah manusia duniawi yang hanya memikirkan kebutuhan lahiriah saja, tidak mementingkan kebutuhan rohani. Dan yang ketiga, tanda orang Kristen yang dewasa adalah tidak suka berselisih. Galatia 5 ayat yang ke-19 dan 23. Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai 23. Tidak suka berselisih. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Terus ayat yang ke-20, penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, dan lain dan seterusnya. Saudara bisa melihat di dalam Alkitab. Itulah bahwa orang yang berselisih, saudara. Nah, orang yang demikian adalah orang yang tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kenapa? Suka berselisih. Orang yang berselisih berarti dia masih, saudara, hidup di dalam perkara-perkara daging, hal-hal yang daging, saudara. Di situ dikatakan perbuatan daging telah nyata. Ada begitu banyak telah dijabarkan oleh Rasul Paulus bahwa inilah kemabukan, pesta pora, semuanya, saudara. Ini merupakan, saudara, orang yang hidup tidak dewasa di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita dewasa, kita tidak mungkin, saudara. Nah, firman Tuhan dikatakan tidak suka berselisih. Nah, terus dikatakan, nah, tetapi kalau kita sebagai anak Tuhan adalah senang hidup rukun
dan bisa menguasai diri. Nah, berbeda. Anak Tuhan itu senangnya hidup rukun dan bisa menguasai diri. Tetapi anak Tuhan yang tidak dewasa selalu berselisih, selalu iri hati. Mari jadilah kehidupan kita orang yang dewasa di dalam Tuhan. Jangan pernah kita berselisih, saudara. Tetapi kita harus menjadi dewasa. Kita harus bertumbuh. Karena orang yang dewasa senang hidup rukun dan bisa menguasai diri. Dan yang berikut, tanda orang Kristen yang dewasa adalah tidak mudah menyerah. Itu tandanya, nggak pernah menyerah. Kolose 4 ayat yang ke-12, Kolose 4 ayat yang ke-12 dikatakan, Kolose pasal 4 ayat yang ke-12, salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Jadi kita melihat di sini bahwa orang yang Kristen yang dewasa tidak mudah menyerah. Seperti kita melihat contoh ini di mana, saudara, Epafras, dia adalah seorang hamba Tuhan yang selalu bergumul, saudara, nggak pernah menyerah. Supaya apa? Imannya boleh dapat berdiri teguh, saudara. Nah, sebagai orang-orang dewasa, kita sebagai orang-orang yang percaya, yang dewasa di dalam Tuhan, kita tidak perlu takut menghadapi ini. Terlebih situasi dunia di hari-hari ini yang seringkali membuat kita ini takut. Kadang mau keluar takut, kadang-kadang kita takut menghadapi keadaan di hari-hari ini. Dunia yang sedang goncang, ekonomi yang sedang bergoncang. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita gak perlu takut. Kenapa? Karena ada Yesus, saudara, yang membuat keyakinan kita itu semakin teguh. Kalau kehidupan kita ini ada di dalam Yesus, percaya Tuhan yang menjamin kehidupan kita, Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita. Sebab itu hadapi semua yang terjadi dengan keyakinan pasti bahwa Allah itu mengerti, Dia sangat peduli, dan Dia akan menolong kehidupan kita. Kalau di dalam kehidupan kita mempunyai keyakinan, tidak mudah menyerah, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Sebab itu sebagai kesimpulannya bahwa kita membutuhkan makanan keras untuk menjadi dewasa. Supaya gereja bertumbuh diperlukan makanan keras, saudara. Supaya kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, mari saya mengajak kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita mau bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, dalam kita melangkah di hari-hari ini. Jangan pernah kita takut, saudara. Kalau Yesus beserta dengan kita, percaya Dia yang akan menolong di dalam kehidupan kita. Kita akan satu pujian. Haleluya. Kita mau sembah Dia, kita mau agungkan Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ebenezer, Engkau yang menolong kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Terima kasih. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati.
Amin. Kami percaya Tuhan selalu beserta, dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memberkati kehidupan kami. Percaya kepada Tuhan. Haleluya. Izinkan Roh Allah bekerja dan menjamah hidupanmu. Mari kita mau bangkitkan rohani kita. Kita mau hidupkan kembali rohani kita. Kalau roh kita ini hidup, saya tidak percaya ada pertumbuhan yang akan terjadi, ada pemulihan yang akan terjadi. Haleluya. Kalau Tuhan yang memulihkan hidupmu, saya tidak percaya Dia juga yang akan memberkati kehidupanmu. Apapun yang kau butuhkan dan perlukan pada hari-hari ini, percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa. Curahkanlah Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami mau bertumbuh. Tuhan, urapi kami Yesus. Urapi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Engkau sudah tolong dan pimpin kami Tuhan. Engkau sudah pimpin ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh dapat berjalan dengan baik. Kami yakin dan percaya kami sudah diberkati dan sudah dilawat oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tanam dan meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu itu boleh dapat bertumbuh dan berbuah ke arah Engkau Tuhan. Dan nama-Mu saja yang semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang mendengarkan live streaming ini Tuhan, Engkau sudah berkati jamaah Tuhan, umat-umat-Mu yang di hari-hari ini Tuhan menghadapi kesulitan Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, Engkau beri jalan keluar. Yang susah hiburkan, yang sakit di dalam nama Yesus Engkau sembuhkan Tuhan. Yang mengalami jalan buntu Kau beri jalan keluar Tuhan. Yang kekurangan di dalam nama Yesus Engkau yang cukupkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkati umat-umat-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya di ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Kami sudah dijamah dan sudah dilawat oleh Engkau Tuhan. Terima kasih, sungguh baik, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati bangsa kami, negara kami Indonesia, pemerintahan kami mulai dari Bapak Presiden sampai Tuhan Wakil Presiden dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Berikan dia hikmat Tuhan dalam mengatasi situasi COVID di hari-hari ini. Kami merindukan masalah ini boleh dapat cepat selesai Tuhan. Kami merindukan Tuhan pemerintahan kami bisa menutup setiap mata rantai virus corona ini, dan umat-umat-Mu boleh kembali lagi Tuhan beraktivitas. Umat-umat-Mu boleh kembali lagi, boleh dapat beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Sebab itu Tuhan, Engkau tolong Tuhan pemerintahan kami, beri hikmat Tuhan. Jamaah Tuhan masih banyak di luar sana Tuhan yang mereka yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu Tuhan. Pulihkan Tuhan, selamatkan bangsa kami, pulihkan Indonesia kami, ampuni kesalahan bangsa Indonesia kami ini Tuhan. Kami rindu ada pemulihan boleh terjadi, kami rindu ada pertobatan boleh terjadi di bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkati bangsa kami ini Tuhan. Kami serahkan semuanya, kami pun sudah diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal, melalui pimpinan persekutuan Roh Kudus yang akan memberkati kita dengan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera mulai malam ini, Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.